Oke, balik lagi di CCTV. Coba-coba tanya Pando. Dre. Oke, apa kabar semuanya? Baik ya. Semangat dong. Tentang pertengahan bulan ya, duit udah pada habis ya. Gaji udah pada habis ya. Tabung. Nah, kita balik lagi di CCTV ya guys. Kali ini kita akan membahas hal-hal yang fenomena. Nggak juga sih, tapi intinya bahas hal yang memang dua kaitan yang kita mungkin bisa pilih nanti. Kita tim yang mana gitu. Biasa pertanyaan terakhirnya tuh di situ tuh. Tanya saya tim yang mana. Nah, kali ini kita mau bahas tentang fitur baru. Ini baru nggak sih termasuknya fitur-fitur ini? Baru sih. Baru ya. Itu antara Instagram eksklusif dan X Super Follow. Jadi dua-duanya ini inovasi, ya kan? Inovasi untuk para platform digital ini ya, gitu, para sosial media ini yang sudah lama aktif, ya kan? Akhirnya mereka mempunyai fitur untuk berbayar. Ini berbayar ya. Pada akhirnya mereka mengharuskan konten kreatornya itu bayar ya kalau mau dapat fitur-fitur terbarunya ini. Jadi kita akan lihat nanti fungsinya apa ya kan, dan keuntungan apa para konten kreator. Tapi kalau saya lihat dengan investasi yang mungkin setiap bulan mereka bayar ini, ya, itu mungkin mereka bisa akan lebih mengcapture followersnya, mereka dapat hal yang lebih baik lagi, sehingga konten-konten mereka juga bisa monetize lebih cepat gitu, sehingga mereka bisa dapat uang dari sana, kerja di sana, sehingga punya penghasilan yang tetap juga mungkin gitu kan, dan sosial ini bisa jadi jauh lebih bermanfaat untuk kita semua. Oke, sekarang kita ke fun fact-nya ya, sebelum ke pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan ditanyakan dari para followers kita. Oke, fun fact, platform media sosial Instagram kembali meluncurkan inovasi baru untuk para content creator-nya. Nah, ini untuk yang Instagram ya, jadi Instagram eksklusif. Diberi nama Instagram Subscription, ya kan. Kini layanan berbayar tersebut memiliki 4 fitur tambahan. Nah, yaitu subscriber chat, subscriber reels, subscriber post, sama subscriber home. Oke, nanti mungkin dijelasin ya, itu mereka lebih ke mana aja untuk fiturnya. Kalau fitur ini, keempat fitur ini akan memberikan akses pada konten premium yang diunggah para content creator kepada penggemar yang telah berlangganan. Terus kemudian, sebelumnya Instagram telah melakukan uji coba untuk layanan berbayar kepada sejumlah content creator terpilih pada Januari 2022. Pada saat uji coba tersebut dilakukan, Instagram hanya memberikan 3 fitur premium terdiri dari subscriber lives, subscriber stories, sama subscriber badge. Nah, selain itu, fitur subscribers chat juga memberikan akses bagi content creator untuk berinteraksi dengan penggemarnya. Dengan fitur ini, content creator bisa berinteraksi dengan 30 subscriber sekaligus melalui direct message. Jadi saat pengguna Instagram lain menemukan eksklusif stories, mereka akan melihat pesan yang mengatakan bahwa konten tersebut hanya bisa dilihat oleh anggota. Karena sifatnya eksklusif, stories ini tidak bisa di screenshot tapi bisa dibagikan sebagai highlights. Itu yang Instagram ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang X Super Follow. Nah, Super Follow ini adalah cara bagi followers untuk membantu kreator menghasilkan uang dari X berkat kontribusinya di X. Flow-nya adalah ketika seseorang menyediakan penawaran Super Follow, pelanggan Super Follow-nya hanya dapat mengakses dan melihat post bonus yang dibuat khusus untuk mereka. Semua balasan pelanggan Super Follow ke kreator Super Follow akan memiliki lencana, sehingga pelanggan akan tampak menonjol dalam percakapan. Hanya sesama pelanggan Super Follow yang bisa melihat tweet ya, atau X Super Follow yang dibagikan lewat retweet, tautan, direct message, dan lainnya. Sedangkan non pelanggan hanya akan melihat komentar Anda di tweet atau X-nya itu di kutipan, dan akan diminta berlangganan Super Follow creator untuk melihat tweet Super Follow. Oke. Nanti kita bahas di akhir. Untuk harga di X Super Follow ini ya, orang yang Anda
Super Follow akan menentukan harga langganan bulanan untuk penawaran Super Follow-nya dari salah satu daftar harga yang disediakan oleh Twitter, $299, 4,99 sama 9,99. Oke. Jika berlangganan di Super Follow seseorang, mereka akan memperoleh hingga 97% dari pendapatan yang diterima Twitter. Oke. Dari jumlah yang Anda bayar kepada X ya, setelah dipotong biaya pembelian dalam aplikasi, sehingga pendapatan sepanjang masa miliknya mencapai $50 berdasarkan persyaratan creator Super Follow di platform Super Follow di platform X. Sebagai pendapatan sepanjang masa miliknya dari Twitter untuk berbagai produksi monetis Twitter mencapai $50.000, mereka dapat memperoleh hingga 80% dan pendapatan yang diperoleh di X setelah dipotong biaya pembelian dalam aplikasi. Oke, ini saya kasih contohnya ya. Seorang content creator berlokasi di Amerika Serikat dan biaya langganan Super Follow-nya adalah $4,99. Seseorang dari Amerika Serikat berlangganan atau tersedia di iOS dan Android dan webs, membayar X dalam US dollar. Pendapatan sepanjang masa creator ini dari X untuk berbagai produk monetize X-nya belum mencapai $50.000. Nah, catatan contoh di bawah ini hanya berlaku sebagai pembelian berbasis aplikasi iOS dan tidak mencakup pembelian berbasis web. Oke, berarti harus di iOS ya. $4,99 dikurang ya biaya langganan Super Follow, ya kan, biayanya berapa? Oke, jadi $1,50 biaya pembelian dalam aplikasi Apple berlaku saat ini. 30% biaya langganan berdasarkan persyaratan Apple tunduk pada perubahan yang ditentukan Apple. $0,10 itu diambil ya dari pendapatan 3,39 US dollar creator. Oke, diambil creator dapat menerima pembayaran hingga jumlah ini dioleh X. Oke, nanti perhitungan silakan dicari sendiri ya. Ya ini contohnya juga saya agak-agak bingung gitu. Tapi intinya ketika kita ini coba dikoreksi ya para pencari sumber data. Ini tuh kalau kita langganan X, ya saya sebagai content creator terus berlangganan si Super Follow itu. Jadi teman-teman follower saya tuh kalau mau ngelihat yang konten saya yang berbayar itu dia harus bayar ya gitu atau gimana? Iya, kayak kita berlangganan membership aja. Enggak, tapi yang kita dapat itu bayaran dari si followersnya juga atau enggak ya? Iya. Ya. Benar ya. Soalnya di sini ada kata-kata bentar ya. Wait. Oke, Nih flow-nya ya, ketika seseorang menyediakan penawaran Super Follow, nah berarti kan content creator ini. Nah, pelanggan Super Follow-nya dapat mengakses dan melihat post bonus yang khusus, yang dibuat khusus untuk mereka. Jadi kayak saya nih langganan dulu nih Super Follow. Nah, tapi teman-teman yang lain kalau berlangganan Super Follow-nya juga bisa ngelihat konten-konten eksklusifnya saya. Gitu. Kalau saya lihat ya. Jadi para followers itu kalau berlangganan juga nanti akan bisa melihat akses yang memang harus dimiliki oleh si platform si Super Follow ini gitu. Kalau misalkan followersnya nggak ada langganan Super Follow, dia nggak bisa lihat gitu. Kayak gitu kali ya. Nah, penghasilannya itu dari Super Follow mereka itu nanti dimasukin ke konten kreatornya masing-masing. Gitu. Ya gitu ya kurang lebih ya. Nah, kalau Instagram ini dia lebih eksklusif. Ya, karena dia membagikan konten-kontennya mereka itu secara eksklusif. Jadi konten kreatornya bayar ke Instagram. Di Instagram itu nanti saya punya konten eksklusif di mana hanya bisa lihat bagi orang yang berlangganan ke saya. Benar nggak sih? Setahu saya ya. Jadi mereka tuh tapi berlangganannya memang berlangganan ke konten creator itu gitu kan. Kalau di YouTube itu kan ada kayak join apa gitu ya, join member. Nah, ini tuh kayak jadi membernya gitu. Gitu ya kurang lebih ya? Iya, betul, Pak. Oke. Nah, gitu teman-teman. Jadi saya jelaskan ya yang saya tahu ya. Jadi sekarang ini kalau menurut saya ini bagus banget ya, terutama untuk konten creator ya. Jadi kalian itu
bisa bikin konten-konten yang gratis, bisa bikin konten-konten yang berbayar, ya kan? Sehingga monetize-nya itu bukan cuma dari brand, tapi kalian bisa dari member-member kalian. Jadi mungkin kalian mau jadi pengajar, jadi content creator, atau misalkan mau jadi apa, jadi gamers gitu kan. Kalau misalkan konten ini eksklusif untuk para membernya kalian, ya cuman itu doang yang bisa dilihat gitu kan. Cuman para member doang yang bisa lihat. Sehingga memang harus subscribe ke kontennya kalian ya, Jadi content creator bikin Instagram eksklusif, ya kan, di open, akhirnya kalian bisa buat konten-konten eksklusif untuk para followers kalian, dan nggak semua follower bisa lihat ya, bahkan bisa langsung DM langsung ya tadi ya kalau nggak salah ya, jadi langsung dibahas sama content creatornya gitu guys. Jadi ini menurut saya sebuah inovasi yang sangat bagus ya, karena kadang kan kalau kita mau follow orang itu pengen punya kedekatan yang lumayan dekat gitu ya, kedekatan yang eksklusif lah gitu, sehingga mereka bisa interaksi langsung, dan kalau mau bisa interaksi langsung ya harus bayar. Nah, itulah benefit yang didapatkan oleh para content creator gitu. Jadi menurut saya akan jadi lebih berkembang lagi gitu kan. Orang juga sekarang kayaknya udah terbiasa sama membayar, ya kan, udah biasa sama berlangganan, sehingga menurut mereka kalau gue dapat benefit ini dan bisa berinteraksi langsung dan bisa dapat ilmu lebih, mungkin kan kalau content creator yang punya edukasi ya mendingan gue bayar gitu. Jadi it's good innovation ya dari sebuah platform gitu ya. Oke. Nah, dari kalian gimana? Ada pertanyaan nggak? Banyak. Oh, banyak ya. Berapa banyak sih? Silakan, tanyakan ya. Oke, pertanyaan pertama. Mas, menurut Mas, konten apa aja sih yang sebaiknya diupdate di Instagram eksklusif? Kalau menurut saya semua konten bisa diupdate di Instagram eksklusif ya, karena kan tergantung konten creator ini menonjolkan sisinya tuh apa dulu, edukasi atau entertain gitu kan. Kalau misalkan cuman entertain aja, berarti kan yang di sosial media biasa dia cuman ngeluarin yang konten biasanya hari-harinya, nah sisanya dia bikin eksklusif yang mungkin agak lebih dalam lagi, atau misalkan lebih menarik lagi gitu, mereka bikin spesial lagi gitu. Jadi sekarang modal untuk monetize-nya itu lebih enak gitu ya. Jadi kalau menurut saya apapun itu bisa diupload tergantung dari si content creator-nya. Ya dia base-nya creator apa gitu, nge-create apa gitu kan. Jadi mau edukasi, mau entertain gitu, atau misalkan mau show-nya dia gitu. Misalkan dia hari ini kan tadi ada Instagram eksklusif tuh, kalau saya ada yang live-nya juga ya. Ya kan, hari ini saya mau live ya kan, mau curhat-curhat, mau ngobrol-ngobrol langsung sama kalian gitu kan, Instagram tuh. Jadi ya udah, mereka bisa ngobrol langsung gitu. Jadi bisa se-intimate itu mungkin nanti ke depannya. Oke, lanjut. Nah, nih katanya Mas, apakah ada pembatasan konten yang diizinkan dalam super follow di X? Super follow harusnya ada ya, tapi saya nggak tahu detailnya ya. Kalau keterbatasannya itu ya. Dari kalian mungkin udah cari tahu belum? Kira-kira keterbatasannya apa aja? Mungkin konten-konten yang nggak boleh kekerasan gitu kali. Oh, mungkin kali ya. Ya kalau itu iya. Tiba-tiba saya mau bikin terjun misalkan ya kan. Terjun payung misalkan. Kan kalau terjun payung masih oke lah, masih safety ya. Tapi ya mungkin hal yang balik lagi kan rules-nya kan terhadap tindak-tindakan yang ngarahnya ke kriminal gitu, atau jual-jual barang terlarang gitu, mungkin nggak boleh kali ya. Gitu. Tetap mereka punya regulasi kok. Lanjut. Ada lagi nih yang nanya. Mas ingin tanya, apakah kalau menggunakan fitur Instagram eksklusif akan ada resikonya? Resiko pasti akan tetap ada. Balik lagi gini, kan kalau saya lihat ya, dengan biaya yang mungkin harusnya nggak terlalu mahal ya, karena kan pasti mereka mengincar quantity juga. Ya akan ada hal yang memang dimanfaatkan dari oknum-oknum itu gitu kan, ya entah mereka mau nipu atau gimana gitu, atau mau ngambil kontennya atau kayak gimana gitu kan. Itu bisa sangat terjadi, resikonya itu akan bisa sangat terjadi, karena ya kita ada hack juga mungkin bisa masuk ke sana, dengan caranya kayak gimana kan mereka akan lebih intimate gitu kan. Jadi menurut saya tetap akan harus hati-hati ya, walaupun nanti itu istilahnya adalah eksklusif, tapi tetaplah sosial media itu bukan sesuatu yang aman untuk menyembunyikan sesuatu gitu kan. Jadi itu adalah public platform
ya kan, dimana semua orang bisa akses, bahkan kita create pun gratis, walaupun platformnya ada yang berbayar, tapi menurut saya tetap keamanannya bukan suatu hal yang apa ya, yang bisa dipertimbangkan bahwa ini akan aman-aman aja gitu. Pasti akan ada sesuatu yang beresiko gitu. Jadi tetap hati-hati ya. Jadi konten-konten kalian tuh tetap harus berhati-hati, karena pasti akan tetap ada celah di sana. Jadi namanya juga platform sosial media ya, sosial publik gitu kan. Jadi apapun itu isinya, kalian tetap harus berhati-hati gitu. Oke. Lanjut. Nih katanya, Mas cari duit lewat X super follow itu termasuk worth it nggak ya? Balik lagi ya, kalian gini kan, kalian harus nyari awareness kalian sendiri, engagement kalian terhadap followers kalian gitu. Mungkin banyak yang followersnya banyak, tapi ketika ke X super follow-nya itu dikit pendapatannya, mungkin konten-konten kalian nggak bagus gitu kan. Ada yang konten dibuatnya effort banget, tapi pendapatannya jadi nggak bagus. Ada yang nggak usah effort banyak-banyak banget, tapi pendapatannya bagus. Nah itu makanya tergantung dari konten yang kalian buat seperti apa ya, pengennya kayak gimana gitu kan. Karena kayak di TikTok aja gitu kan, live nge-give segala, cuma ngobrol aja segala macam, itu kan effortnya nggak tinggi ya, cuma modal kuat ngantuk aja gitu kan. Jadi malam-malam nge-live gitu kan, terus kemudian dikasih gift segala macam, kan itu nggak modal yang gede banget gitu, effortnya cuma ngobrol-ngobrol aja, balas-balasin. Nah itu bisa dapat income yang bagus kan. Kadang gift-giftnya mereka juga kan ini ya gede-gede ya kalau nggak salah gitu kan, kalau kalian menarik gitu kontennya. Tapi balik lagi, kadang monetize-nya itu tuh kita nggak tahu seberapa banyak, dan susah mengukurnya di sosial media karena algoritmanya terlalu kuat ya gitu, terlalu kuat untuk bisa diterobos dengan gampang gitu. Oke, lanjut. Oke, ada yang nanya lagi nih Mas. Emang ada ya yang mau berlangganan Instagram eksklusif, kan bayar? Gini, balik lagi ya, sekarang habit orang untuk bayar itu sudah lumayan udah lumayan aware. Jadi subscribe itu tuh kayak mungkin Spotify, kayak YouTube gitu kan, udah mulai dari awal sebenarnya ya bahwa itu platform bayar gitu ya. Itu tuh banyak sebenarnya. Jadi kenapa ada yang mau ya, karena mungkin kepentingannya terhadap si content creator itu dibutuhkan sama si followersnya. Kalau misalkan kalian sosial media anggap untuk cuman cuman untuk happy aja, nggak nyari ilmu dan segala macam, atau nggak nyari hiburan yang biasa-biasa aja gitu kan, ya mungkin kalian berpikir itu tidak worth it untuk bayar. Tapi kalau misalkan suatu content creator itu dia punya ilmu yang lebih deep lagi di dalam Instagramnya itu, dan kita mau bayar, ya itu menurut saya orang-orang yang mau belajar di sosial media akan worth it membayar itu, dan bisa berinteraksi langsung dengan para penggemarnya mereka, fansnya mereka, temannya mereka mungkin yang memang itu bisa jadi hal-hal experience dari si yang bayar itu. Nah ini Mas katanya, emang ya fitur super follow ini tujuannya biar X nggak sepi lagi ya? Karena kan kemarin ada kontroversi mereka ganti logo tuh. Oh ya, kalau menurut saya ya, jadi kalau dari si Elon Musk-nya itu kayaknya emang dari awal ini udah direncanakan ya, yang si super follow ini ya. Jadi kalau dilihat bisa jadi memang traffic dari X itu kan agak menurun ya, dari pergantian logo, dari yang kemarin Instagram punya Threads gitu kan. Jadi itu menurut saya pasti akan menurun, sehingga konten kreatornya kayak udah pada pindah. Nah dengan adanya kayak gini, mungkin akan menarik para konten kreatornya lagi untuk ngembangin monetasinya lagi gitu, komunitasnya lagi gitu kan, sehingga mereka bisa berkarya dan dapat uang juga di sana. Jadi kalau biasanya kan kalau di X itu atau di Twitter sebelumnya kan nggak bisa monetize kecuali ada brand gitu kan, kecuali ada placement. Tapi kalau misalkan sekarang dibikin berbayar kayak gitu, ya orang juga jadi punya experience lebih, sehingga balik lagi ke X gitu. Jadi itu ada kemungkinan karena itu juga sih. Pertanyaan terakhir kan, tahukah ya, Bambang kali ya. Kalau nih misalnya kalau sebagai kreator, lebih suka yang mana? Apakah lebih suka dia yang di Instagram eksklusif atau di X super follow? Ini karena kalau sebagai content creator berarti ya, bukan bagi saya. Kalau saya sih
kayaknya lebih ke Instagram ya, eksklusif ya, karena kayak penggunanya lebih apa ya, lebih stabil gitu kan, followersnya juga, dan dia kan kegiatan sehari-harinya bisa di show gitu, real time gitu. Jadi kita kan nge-post hari itu langsung nge-send tuh bisa gitu kan, sehingga aktivitasnya, trafficnya lebih banyak di Instagram. Jadi lebih menguntungkan ya. Biasanya yang bisa monetize itu kan baru YouTube gitu sebelumnya gitu kan, mungkin TikTok juga kalau nggak salah awal-awal monetize juga, bisa dari AdSense-nya juga gitu kan. Nah sekarang Instagram udah ada ya kan, ya mungkin dengan kayak gitu, dengan memanfaatkan trafficnya, ya para followersnya, para content creator juga akan memanfaatkan fitur ini gitu, sehingga mereka punya intensitas terhadap followersnya mereka juga langsung gitu kan, karena dibayar juga sama kita, mungkin mereka bersedia. Tapi kan selama ini kalau kalian nge-DM langsung nih content creatornya, kadang kan nggak dibalas, kadang kan pengen juga dibalas, nanya-nanya apa segala macam gitu. Tapi kan dengan fitur ini mereka bikin eksklusif gitu, sehingga kalian bisa langsung interaksi sama si content creator. Jadi menurut saya dengan ide kayak gini bagus, content creator akan makin banyak, makin tahu duitnya dari mana gitu kan, selain dari placement gitu kan, sehingga pengembangannya akan jauh lebih bagus gitu. Oke, cukup ya. Kalau gitu semoga bisa jadi manfaat untuk kalian ya, dan banyak informasi lain lagi yang memang harus dicari lagi dan digali gitu ya. Kita belum ngulik secara detail dan kita juga belum pakai ya, tapi kita dapat informasinya juga, nyari-nyari juga untuk di deliver ke kalian semua, agar bisa lebih melek bahwa sosial media sekarang tidak hanya banyak yang negatif, tapi bisa jadi sisi positif dan sisi cuannya untuk kalian sendiri gitu kan ya. Jadi selamat berkreasi, jangan lupa untuk subscribe channel ini, dan juga jangan lupa di like juga dan di komen yang banyak ya, kira-kira kalian ingin membahas apa, silakan ya, dan di share juga, jangan lupa kalau ini bermanfaat untuk teman-teman kalian. Oke, bye bye, thank you semua.